Gimana Pak Alhamdulillah. Lukman? Ini ada yang bertanya Bu. Langsung mawon sih Bu. Dia langsung ya. Niki dari mahasiswa Bu, namanya Condro Satrio Wibowo Bu. Nggih, Condro Satrio Wibowo. Beliau permisi Bu Dr. Nur Atiro. Mohon maaf, ini Nur Atiko. Nanti saya pakai jenang merah ya. Kalau jenang merah saya mau Bu. Inggih. Saya ingin bertanya untuk PKM PM. Itu tadinya menggunakan riset dari dosen. Iya, betul. Namun saya sendiri dan salah satu dari tim saya pernah melakukan survei di lapangan untuk melakukan penelitian. Apakah diperbolehkan dalam pengangkatan ide melalui hasil survei tersebut seperti itu, Bu? Bisa. Nah, sekarang hasil penelitian dosen itu, hasil penelitian mahasiswa itu apakah sudah ada publikasinya? Kalau ada lebih bagus. Misalnya tadi Mas siapa namanya, Mas? Condro. Mas Condro melakukan penelitian survei bersama mahasiswa. Nah, apakah survei yang telah dilakukan oleh Mas Condro tadi sudah dilakukan publikasi mungkin di majalahnya fakultas atau di koran, itu bisa disitasi, dikutip. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa, berdasarkan telaah awal. Boleh? Misalnya apa, Mas Condro? Silakan bisa langsung aja, jangan. Mas Condro boleh silakan langsung. Oke Bu Nur Atiko, terima kasih. Nur Atiro. Oh ya Nur Atiro, maaf. Atiro Mas ya. Pakai bukan kof. Bukan kof ya. Ya, Bu Nur Atiro. Nah, untuk pengangkatan ini ya, pengangkatan ide itu yaitu PKM PM terkait masalah penginputan data cagar budaya agar penyelamatan cagar budaya tetap aman. Jadi di sini topik awal latar belakangnya kan kita survei Bu, kita survei menjadi volunteer cagar budaya 2020 di Kota Malang bersama tim saya. Ada salah satu tim saya. Nah, dalam pelaporan cagar budaya ini kan ada format Bu, ada formatnya melalui dari Kemendikbud cagar budaya. Nah, namun masyarakat ini bingung karena datanya itu banyak sekali yang diinputkan, Bu. Iya. Jadi di sini kami ingin merubah dari pengalaman pengguna akan mempersingkat penginputan data, dan di situ juga ada volunteer juga, Bu. Volunteer dan juga tim cagar budaya untuk mensurvei benda-benda kuno yang belum terdata di Kemendikbud seperti itu. Bagus itu idenya. Segera jangan dicolong orang lain loh ya. Ini jangan di live streaming nanti dicolong orang. Jadi gini, Mas Condro itu sangat membantu. Jadi ini pengabdian pada masyarakat. Jadi melakukan edukasi literasi kepada masyarakat untuk ramah budaya. Itu pesan kami ya, ramah budaya. Saya pun mohon maaf, saya jarang sekali untuk mengaktifkan budaya, dan saya merasa bersalah, tapi ini bagus. Jadi bagaimana masyarakat mengenal budaya cagar budaya, di mana tempatnya? Untuk tempat apanya Bu? Ini Bu? Tempat proses pengabdian masyarakatnya itu. Oh ya, untuk tempat pengabdian masyarakatnya itu waktu itu di ini Bu, di daerah Merjosari Bu. Oke, kemudian cagar budaya yang diinput, cagar budaya yang di mana? Itu di daerah Merjosari Bu, itu tempatnya pelosok banget Bu, jauh lumayan. Merjosari kota apa? Di daerah Dinoyo itu ke kiri dekatnya. Oh baik, berarti masih Malang kan, karena ada jarak tidak boleh sekian kilo kan. Nah kalau seperti itu berarti begini Mas Condro ya, lanjutkan. Cuma nanti di latar belakang itu begini. Kalau pengabdian pada masyarakat, kok gini ya, kalau pengabdian pada masyarakat itu nanti berangkat pada daerah sasaran, daerah masyarakat Merjosari berdasarkan survei atau berdasarkan kajian telaah 20% mengenal budaya. Jadi jangan menulis kurang. Jadi bikin kuantitas. Jadi bukan banyak, bukan kecil, bukan kurang, tapi dikuantitaskan. Jangan begini ya.
masyarakat Merjosari kurang memahami budaya. Nah, kurang itu kan relatif. Bagi saya kurang, tapi bagi Pak Rofik tidak kurang. Nah, sehingga munculkan kuantitas. Misalnya, masyarakat Merjosari pada dekade 5 tahun terakhir mengalami penurunan 20% pemahaman terhadap cagar budaya. Mengapa turun? Berdasarkan tokoh masyarakat, karena masyarakat sekarang mungkin banyak ke milenialnya, dia suka tiktokan, dia suka gitu, tidak mengenal budaya. Nah, padahal budaya adalah sesuai dengan Kemendikbud. Silakan Mas masukkan peraturan menteri tahun sekian tentang apa, tentang Merdeka Belajar, budaya itu di mana, silakan nanti dosen yang masuk mengajar memberikan muatan. Budaya merupakan bagian dari aspek nasional dalam aspek apanya budaya. Silakan cagar budaya ini sekarang bahkan Jawa Timur bersama Ibu Khofifah ini sekarang akan ada Museum Jawa Timur. Dan bahkan di Unisma itu ada program studi Jawa Timur. Jadi itu sekarang budaya sedang naik daun gitu loh. Lanjutkan Mas Condro ya. Silakan dibimbing dosen yang paham gitu. Nanti di latar belakang itu masukkan itu dulu ya. Fenomena masyarakat. Ya, masukkan itu bagus. Nanti pelaksanaannya melakukan boleh virtual, boleh boleh virtual, boleh online, boleh digital, atau boleh langsung berkunjung. Nah, nanti pelaksanaannya adalah Mas Condro membuat aplikasi pada HP, bagaimana cara berkunjung, kunjungi website ini bla bla bla, muncul gambar. Tidak hanya gambar, gambar ada narasinya. Narasinya apa? Keuntungan, keunggulan. Target sasarannya adalah di samping masyarakat juga anak sekolah. Sehingga anak sekolah belajar budaya, cagar budaya bisa melalui HP yang telah dibikin formula oleh Mas Condro. Ya, boleh PKM boleh maksimal 10 halaman. Dan target sasarannya berbasis iptek, tetapi tidak profit begitu. Ya, baik. Monggo yang lain. Siap, terima kasih Bu Ngatiro. Oh, tambah ngati. Atiro, Bu Nur Atiro. Aduh. Ini mah harus cemburu ini, Mas. Tadi ganti ain Bu malan Bu. Oh, Nur Atiro pakai ain memang, pakai ro, Nur Atiro. Kalau Pak Rofik pakai Rofik. Betul. Bu. Oke, Mas Chandra terima kasih. Yang lain barangkali. Ini ada pertanyaan Bu, namanya dari Muhammad Riko Hamdani. Ini dari Maba sebenarnya Bu. Maba baik, ini bertanya. Kayaknya masih mungkin baru mengenal nih Bu. Untuk mahasiswa baru, apakah diperkenankan Bu untuk mengikuti kegiatan PKM Niki? Boleh, bahkan sangat boleh. Cuman memang karena masih dari SMA ya, jadi perlu dosen pendamping seni bener-bener ngepus, bener-bener dulang gitu loh. Dulang temenan gitu loh. Sunggin, dulang, nonton gitu loh. Pak Rofik itu guys. Ya, itu Pak Rofik sama Bu dari Madura nih Bu. Oh, dari Engki di Madura. Kalau maba itu memang anggota mawon, tidak usah ketua, nanti dia diperkenalkan PKM itu apa. Kalau di Unisma itu Pak Rofik memang yang PKM itu jadi yang lolos didanai, maka nanti dia bebas sebenarnya hasil. Jadi ada konversi apresiasi reward untuk mahasiswa. Misalnya mahasiswa didanai, lolos didanai, maka dia nanti tidak untuk sebenarnya hasil, maka dia pasti dapat A. Kalau masuk PIMNAS, dia nanti tidak skripsi langsung A. Jadi ada konversi-konversi yang telah di SK-kan rektor untuk menstimulasi anak-anak kita. Begitu. Monggo mungkin Pak Rofik mungkin lebih tinggi jangan-jangan hadiahnya gitu. Sudah pertanyaan Bu. Silakan. Masih ada waktu atau sabun monggo tergantung Pak Lukman. Masih malih Bu. Assalamualaikum Bu, saya mau bertanya.
untuk PKMKC, apakah harus terjun langsung ke lapangan sebagai acuan rancangan alat, Bu? Kalau PKMKC justru banyak digitalisasinya, karena dia hanya angan-angan prototipe karsa cipta. Sekarang PKMKC apa dulu yang dia akan? Silakan Masnya bisa ngomong langsung ke Mbaknya. Ini dari Mbak Yusnia Nila Melati. Mbak Yusnia, ayo kenalan sama saya. Aku lo nggak malu. Mbak Yusnia. Mbak Yusnia, silakan. Mana Mbak Yusnia? Jangan-jangan tidur. Adakah? Ada ini Mbak Yusnia, silahkan. Halo. Mbak Yus. Biar ngerti yang dimaksudnya itu dia bikin bangunan apa gitu. Sebab kalau karsa cipta itu desain. Jadi kayak tadi itu bagaimana mengukur kerusakan gigi melalui periode. Jadi tahun sekian dia akan keropos berapa. Jadi dia tuh melakukan proses formulasi prediksi begitu. Sehingga ada desain yang dirancang. Silakan. Ini masih belum nyaut, Bu, kayaknya. Belum nyaut, mungkin tadi bertanya, kemudian kelamaan dia pergi gitu. Berarti boleh ya, Bu, ya? Apa namanya, tidak harus terjun langsung ya, Bu? Berarti bisa berdasarkan dari angan-angan kita seperti apa, ngoten sih? Jadi nanti menggunakan kompilasi dari berbagai referensi, kemudian digambar, mendesain gitu, Pak. Jadi ada 4 tahapan kan tadi, bisa virtual, bisa digitalisasi, bisa online, atau kalau memang harus di laboratorium boleh, di lapangan boleh, tapi bermasker dan menggunakan protokol kesehatan yang telah di-SK-kan oleh Presiden bahkan. Bu Lilis, monggo Bu Lilis, ada yang perlu. Bu Lilis, Bu Lilis kayaknya ingin bertanya nih, nah Bu Lilis langsung disapa loh, luar biasa langsung. Nah, monggo Bu Lilis. Bu Lilis di rumah apa di kampus ini? Di kampus, Bu Atiro. Di kampus, Bu. Saya pisah ruangan sama Pak. Itu, Bu. Oh, pisah. Oh, isolasi ruangan. Iya, isolasi mandiri, Bu. Isolasi kerja, Pak. Jangan disoman. Napa Bu Lilis, nggih? Waduh, saya bertanya apa ini ya? Ya Allah. Ya Allah. Bu Lilis punya penelitian kan? Punya pohon penelitian, maka ranting itu ya, Bu ya. Ranting-ranting kasih ke mahasiswa. Nah, itu, Bu. Berarti saya Sekarang Bu Lilis nopo? Pohonnya menopo? Pohonnya ini ya, yang roadmap itu ya, Bu. Roadmap ya. Apa misalnya sih? Itu tentang TI, Bu, sama ekonomi, nggih. TI sama ekonomi, nggih, dalam aspek apa, Mam? Apa-apa, memang masih dosen muda. Iya, kemarin bikin yang untuk roadmap itu paling cuma nanti tahun keberapa nanti bisa menghasilkan publikasi kemana atau mungkin kerjasama begitu, Bu Atiro. Mungkin saya ada kekeliruan dengan roadmap-nya. Oh, ngaten. Contoh begini, nggih. Tadi saya menyampaikan untuk bidang saya kemudian kan mempunyai riset yang memang sudah contohnya benalu, mungkin tadi Pak Lukman download CV saya ya. Ada benalu. Benalu teh. Nah, benalu teh ini secara penelitian menurunkan tekanan darah. Awalnya benalu teh ini sebagai anti kanker awalnya. Kemudian setelah dilihat, jadi lihat patennya orang, lihat penelitiannya orang, ternyata benalu ini tidak hanya sebagai anti kanker. Ada zat-zat yang bisa menurunkan tekanan darah. Maka menggunakan model penelitian, jadi kebetulan saya biomedik, ya mohon maaf kalau di sini tidak nyambung ya, saya dia biologi kesehatan, menggunakan hewan coba. Hewan coba yang saya lakukan adalah tikus putih, mencit, dan juga ikan zebra. Itu memang protokol untuk animal model di laboratorium. Nah, kemudian di situ tuh dibuat model tikus hipertensi
Bagaimana caranya? Memang kita banyak membaca, mengikuti riset yang terdahulu. Setelah tikus hipertensi diberi suatu perlakuan, maka tikus tadi disonde, dicekok oleh benalu. Nah, tujuannya menurunkan tekanan darah. Nah, riset saya menurunkan tekanan darah. Cuman untuk menurunkan tekanan darah kan banyak faktor. Bisa karena pembuluh darahnya, bisa karena jaringannya, bisa karena biokimia klinisnya, dan itu dikasihkan ke mahasiswa, gitu Bu. Jadi itu ranting ke mahasiswa. Itu kalau riset saya. Jadi saya hanya butuh data menurunkan tekanan darah. Oke, diukur tensinya. Tikus dibedah, diambil darahnya, diuji kolesterolnya, trigliseridanya, uriumnya, dan total protein semuanya. Dan itu organnya diambil, organ ginjal, organ otak, organ hati diamati, dan yang kecil-kecil dikasihkan ke mahasiswa. Itu namanya ranting. Nah, itu namanya roadmap. Nah, kemudian tahun depan untuk dijadikan itu minuman yang untuk benar-benar nanti layak diminum, maka tahapan risetnya itu memang dari awal dulu, dari in vitro dulu. In vitro itu adalah penelitian yang sangat sederhana, dilanjutkan menggunakan hewan coba. Untuk melihat keamanannya, maka uji toksisitas nanti akan dijual. Goalnya sekarang tahun 2020 harus dipakai orang yang hipertensi, maka menggunakan pasien hipertensi, mitranya adalah rumah sakit. Jadi itu roadmap besar. Nanti kecil-kecilnya itu ranting-ranting itu nanti bisa dipakai oleh mahasiswa. Kemudian muncul ide, ayo bikin PKM pengabdian pada masyarakat, memberikan edukasi pada masyarakat tentang pentingnya benalu. Masyarakat mana? Tentunya masyarakat yang memang menghasilkan banyak benalu, tidak masyarakat yang tidak ada benalunya, begitu. Trik-triknya, target sasarannya adalah target sasaran yang memang membutuhkan solusi. Kalau di Malang nggak begitu dibutuhkan, jangan di Malang. Ternyata cari tempat di Probolinggo. Mengapa Probolinggo? Karena Probolinggo adalah penghasil mangga terbesar di Jawa Timur, otomatis ada benalunya di mangga. Itulah target sasarannya. Begitu Bu. Jadi itu nanti kita memberikan target sasaran sesuai dengan problematikanya. Kalau Merjosari tadi itu, Mas Condro tadi itu, ada temuan, mungkin merosotnya nilai cagar budaya, siswa-siswa tidak peduli dengan budaya, siswa-siswa sekarang suka tiktokan, suka pakai game, sementara nilai budaya itu sangat diagungkan di era Presiden Jokowi, masukkan peraturan menteri atau kebijakan presiden itu akan nyambung. Demikian juga untuk Bu Lilis. Luar biasa. Karena Bu Lilis sudah menambah ilmunya. Kemarin Oh sudah iya, banyak pasti. ilmu Saya yang tuh kalau diambil. ketemu Bu Atira pasti nambah ilmunya. Nah, tinggal saya tunggu hasilnya gimana ini Bu Lilis. Loh. Pokoknya Bu Lilis ini ada tahun ini harus ada 10 judul. Allah ya, harus itu. 10 judul harus lolos termasuk Pimnas. Pak Rafiq sewenang Pak. Semua sudah dicatat dengan Pak Rafiq tadi Bu. Amin. Mohon doanya nggih Bu Atira. Amin, sami-sami. Saya juga mohon didoakan. Semoga adik-adik ini nanti terbuka ini hatinya untuk ikut. Insya Allah. Saya kira stimulasi sudah bagus, cuman ke arah itu, kayaknya ke arah itu ya, marketing ya, Pak Rafiq ya. Apa yang paling tinggi unggulannya teknologi TI, ya. TI, TI gitu. TI malah bidangnya tuh Bu, sekarang TI itu dibutuhkan banyak orang gitu. Iya Bu, aslinya seperti itu. Cuman kita belum ini mengarahkan sampai ke masyarakat, itu kelemahannya. Ya, jadi semacam berproses penelitian mandek di penelitian belum bisa ke
memanfaatkan ke masyarakatnya. Oke. Mungkin roadmap-nya nanti saya coba pikirkan kembali. Sebab kalau IT ini kan memang tidak semua desa bisa ditembus. Jadi IT kan memang wilayah kota. Kemarin kan memang waktu Bapak Badan Kepala Transmigrasi Desa di dirjennya di bawah Kemendes, kan kami undang juga untuk melepas KSM, Desanya Mengabdinya Unisma. Memang di desa itu butuh sekali sentuhan IT. Tapi di desa itu justru aman COVID. Itu ada data memang, datanya itu datanya lengkap, bukan data yang berdasarkan asumsi. Data desa itu tanpa COVID, namun kendalanya adalah digitalisasi IT dan BUMDes-nya masih banyak yang kurang. Jadi BUMDes, digitalisasi, kemudian keberlanjutannya itu yang katanya Bapak Kepala Badan Transmigrasi dan Desa Tertinggal begitu, sehingga peran IT ini sangat. Jadi kalau semangat IT itu kayak sekarang tuh wanita cantik yang diidolakan banyak orang. IT itu kayak primadona, semua butuh IT, biologi butuh IT, peternakan butuh IT, kedokteran butuh IT, semua butuh. Sehingga semua butuh Bu Lilis. Nah, gitu aja, ini ada pertanyaan terakhir, Bu. Monggo Pak Lukman, Ustadz Lukman gitu. Ya Allah. Nggih, Pak, Bu, itu Ustadz sekali. Ustadz itu fasih sekali, Ustadz. Ini dari Laili Nurul Aziza. Nggih. Nah, ini kayaknya juga napa niku masih bertanya, Bu, terkait dengan PKMKC. Di masa pandemi ini, Bu, saat ini apa yang sangat cocok ya, Bu, yang dibutuhkan untuk negara? Kayaknya ini membutuhkan ide kayaknya, Bu. Seperti saya juga butuh ide juga. Negara pasti membutuhkan bagaimana cara menurunkan angka COVID, ya kan? Kalau COVID ini sekarang virus ini kan sudah teman gitu. Jadi kalau saya mengatakan Malang ini sudah metu omah wis akeh virus gitu loh. Nah, bagaimana kita membuat suatu penurunan angka COVID? Yang pertama vaksin pasti sudah vaksin sudah ada ranahnya. Sekarang nilai kalau kita uji swab biayanya besar. Bagaimana sudah ada teman jadi cukup ada pertemuan dari mahasiswa juga, jadi kita bernafas berapa detik langsung akan muncul ada COVID, ada virus tidak. Nah sekarang ilmu kita tuh kan tidak harus kesehatan, semuanya bisa membantu. Nah sekarang IT. Kemudian sekarang bagaimana kita memperkenalkan kepada masyarakat tentang pentingnya 5M yang telah ditetapkan. Mungkin begini, bagaimana melihat data masyarakat sadar terhadap masker? Ada nggak satu software yang bisa kita kalau misalnya kita duduk di perempatan Soekarno-Hatta, yang ke arah sana Betek, sana di Noyo, kemudian Soekarno-Hatta, Betek, di Noyo, pertigaan berarti ya. Kemudian ada nggak suatu alat pendetektor sinyal yang bisa melihat orang tidak bermasker misalnya? Kira-kira ilmu apa itu? Oh, itu nggak bermasker. Berarti dalam sekian kecepatan mobil itu yang tidak bermasker, ada 10 mobil lewat, 5 tidak bermasker. Bagaimana melihatnya? Tanpa menyuruh berhenti gitu loh. Itu memang berandai-andai, memang mimpi ya. Jadi kayak berandai-andai tanpa nyetop. Kalau nyetop kan macet. Jadi stop kayak kemarin saya lewat Soekarno-Hatta di stop, macet. Didelok maskeran gitu. Bagaimana caranya mendeteksi orang bermasker tanpa menghentikan kendaraan? Kira-kira pakai detektor apa? Ciptakan masker yang bisa ditembus sinyal misalnya. Itu kan berandai-andai. Nggak apa-apa, terwujudkan boleh, enggak juga nggak apa-apa, namanya mimpi begitu. Itu kan dalam rangka untuk pandemi. KC Kemudian tadi ya, Bu. Apa? Ya PKMKC kan ya, Bu, ini tadi. Ya KC itu Karsa Cipta itu. Jadi Karsa Cipta itu fungsional tetapi belum bisa
digunakan secara maksimal, jadi masih berandai bisnis, itu KJ. Jadi ada desain, itu untuk yang pandemi COVID. Kemudian sekarang di pasar itu coba dilihat berapa persen yang peduli masker, berapa persen yang peduli cuci tangan. Kemudian dikorelasikan dengan angka tingginya serangan virus pada pasar tersebut. Nah, kita mahasiswa memberi apa pada masyarakat, pada pemerintah kota atau Pak Wali Kota atau Bapak Bupati. Bagaimana kalau di pasar itu ada detektor? Memasang detektor yang tidak ada masker, maka akan bunyi ting tong gitu kan, malu sendiri. Nah, coba ciptakan itu inovasi sekarang ini karena memang itu dibutuhkan gitu ya. Itu untuk pandemi COVID dalam hal detektor sinyal masker. Nah, sekarang perhatikan banyak sekarang kalau ke pasar jahe, serai itu mahal. Dulu jahe itu jarang orang lihat. Karena sekarang banyak orang beralih menggunakan herbal di rumahnya. Dan saya ke apotek 3 ini kemarin cari vitamin D yang kapsul tidak ada. Saya tanya, kenapa ya? Berarti masyarakat Malang sadar terhadap kesehatan. Namun, mengapa masih tinggi angkanya? Nah, itu bisa nggak membuat suatu telaah, mengkaji apotek, mengkaji pasar terhadap temuan-temuan yang kemungkinan dia bisa menurunkan COVID. Jahe itu sekarang mahal banget. Serai, dulu kalau beli serai itu paling oleh satu, sekarang enggak. Jadi ditimbang gitu. Oh, berarti demand-nya, kebutuhannya sekarang ke sana. Nah, sekarang, Bu, ini suatu terobosan untuk COVID ya. Coba, risetnya apa yang harus dikasih terobosan? Memang riset dulu. Melihat penjual-penjual empon-empon itu diwawancara, setiap hari menjual berapa kilo, berapa habisnya. Kalau dulu bagaimana? Sehingga nanti menyumbang pemerintah atau kabupaten bahwa kebutuhan tanaman yang berbasis herbal sangat tinggi untuk meminimalisir COVID. Itu untuk hal herbalnya. Masker sudah, penjualan sudah. Kemudian untuk marketing kan tidak harus face to face. Kalau harus face to face, maka harus menggunakan masker, boleh turba ke rumah-rumah, dan sekarang bisa tidak meningkatkan BUMDes. BUMDes itu adalah tugas pemerintah, tapi coba mahasiswa angkat di BUMDes kota atau Kabupaten Malang satu aja diangkat di desa mana gitu, untuk kenapa BUMDes ini kalau ngangkat akan menurunkan kemungkinan akan meningkatkan pendapatan, sehingga pendapatan secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan dan masyarakat akan mempunyai daya beli terhadap hal-hal untuk kesehatan, sehingga nantinya akan menurunkan pandemi COVID begitu. Banyak. Ya, luar biasa, Bu. Ini masih ada satu nambah lagi, Bu, ternyata. Kayaknya cinta dengan Bu Atirah ini ya, luar biasa. Monggo, okay. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya untuk mahasiswa yang untuk yang backgroundnya ini dari desain, Bu. Karena kan di Institut Asia kan sekarang ada desain komunikasi visual, Bu. Mungkin ya, kalau untuk background di desain ini ada ide yang seperti apa nih, Bu? Mungkin seperti itu. Desain komunikasi sosial. Visual. Desain visual. Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Jadi nanti mas-mas yang didesain itu kerjasama dengan yang eksak, bagian yang mendesain. Jadi kolaborasi. Jadi kayak tadi semua kan bisa didesainkan, bisa divisualisasikan. Banyak sekali yang perlu dilakukan desain. Misalnya begini, sekarang pandemi COVID, sekarang banyak sekali restoran yang sudah turun. Kemudian kuliner juga bagaimana
kita melakukan komunikasi visual. Sekarang banyak wedding organizer berbasis digital visual, Mas. Itu aja, Dira. Jadi sekarang undangan manten, tidak harus undangan dikirim ke rumah. Undangan manten sekarang sudah berbasis digitalisasi, visualisasi, ada suara, ada video jalan, itu masuk. Itu bisa. Jadi membantu I.O. sebagai event organizer pada kebutuhan masyarakat di era pandemi COVID. Tetap jalan hajatnya, tetapi kita mematuhi pemerintah. Oke, kita bantu mereka yang butuh hajat, mengingatkan anak, menikahkan, atau hajat ingin syukuran, tapi melakukan komunikasi visual. Hubungi kami misalnya. Apa yang akan dijual? Maka melakukan desain itu macam-macam, komunikasi itu bagaimana, harus ada komunikatornya, ada medianya, ada yang menerima, bagaimana komunikasi ini bisa jalan tanpa bertemu langsung. Jadi sekarang sudah banyak membuat konten, mendesain, itu bisa. Jadi membantu kebutuhan masyarakat. Terutama yang kalau kota ini jenuh banget ya dengan marketing macam-macam. Nah, sekarang coba desa yang masih membutuhkan desain komunikasi visual. Bagaimana memvisualisasi kegiatan desa, adik-adik yang bisa membuat desain, misalnya begini ya, Gunung Semeru, Gunung Ijen, itu sekarang sudah jarang didatangi orang karena kondisi COVID. Kemudian Allah menciptakan tanaman-tanaman di sekitar gunung itu berbeda dengan tanaman di sekitar di sini di darat gitu loh. Kemudian bagaimana kita memvisualisasikan? Maka ambil gambar video ya, di lereng Ijen ada tanaman apa seret, dibandingkan dengan di Dinoyo, pasti beda jauh. Memang ini orang biologi, tapi kalian membantu mendesainkan gitu loh. Mendesainkan, mengkomunikasikan visual. Ternyata di daerah pegunungan itu banyak tanaman-tanaman yang sesungguhnya itu membantu para pendaki gunung, gak kesel kakinya. Jadi ada namanya suatu tanaman yang tinggal digosok-gosokkan itu gak pegel, namanya daun gatal. Daun gatal itu ternyata tidak ada di daerah kampus, nggak ada. Kenapa ada di sana? Kenapa Allah menciptakan sesuatu di tempat yang berbeda? Bagaimana cara mengkomunikasikannya gitu. Maka Mas yang tadi bagian desain itu berpartnerlah dengan bagian yang lain. Bagus itu, ide menarik dan banyak banget itu. Kayak kemarin ada apa jenenge meraung-raung gunung, terus kok gambar kok bagus banget, pada sesungguhnya tidak seperti itu. Nah, tapi mohon jangan jangan menipu publik ya, sehingga publik panik, jangan. Jadi benar-benar real, benar-benar fakta begitu. Oke, berarti kolaborasi nggih Bu Atirah nggih? Kolaborasi Pak, kalau enggak kolaborasi berat, karena ini benar-benar ilmu itu sering interdisipliner. Oh, betul. Oke, ternyata yang bertanya sudah koput Bu, artinya sudah ditutup. Sudah tinggal 80 masih ya. Sudah. Okay. Tapi alhamdulillah 82 masih peserta ini berarti memang luar biasa, masih ingin menimba ilmu dan tidak hanya pingin tahu saja, tapi pingin lebih mendalam lagi atau yang seperti apa. Ini mungkin sebelum saya tutup, ada penyampaian sedikit dari Bapak Rafiq, mungkin monggo Pak Rafiq menyampaikan sedikit. Ustadz Rafiq. Kurang cocok kalau saya bukannya. Oh, okay. Namanya cocok Rafiq kan? Gitu. Iya, doa itu Bu, tapi nggak tahu orangnya nih Bu. Oke. Jadi terima kasih Mbak Tira atas tadi materinya sangat dalam sekali tadi ya. Mungkin ke teman-teman ya tadi balik ke awal tadi ya, sudah ada penjelasan yang sangat detail saya kira dari Bu Atira tadi ya. Jadi ide tadi sudah, mungkin kalau yang sekarang ini kan yang terpenting untuk, kalau nggak salah tanggal 28 ya Bu Atira ya, proposalnya ya. Iya. Nah, teman-teman yang di sini mungkin target awal dulu adalah saya proposal dulu aja ya.
proposal nggak salah maksimal 10 halaman tadi Bu ya. Jadi Ya, kalau buat 8, 7 juga nggak masalah. Saya pikir itu dulu yang jadi targetnya kita. Jadi yang pertama adalah cari idenya dulu tadi. Yang terkinian tadi ya, terkait dengan COVID tadi ada masker dan sebagainya. Kemudian kalau di desain itu apa tadi desain produknya. ya, Nah, TI tadi membuat semacam masker ada ininya, KC tadi ya kalau nggak salah ya. Masker ada sinyalnya ya, jadi bisa ketahuan nanti ya. Orang ini nggak pakai masker dan sebagainya. Kayaknya juga agak susah ya. Nah, tadi ide mungkin dari Batil jadi inspirasi ke teman-teman ya, dapat idenya dulu. Kemudian kita di proposal jangan lupa ditulis. Jadi ketika nulis proposal sambil dilihat buku panduannya persis gitu ya. Jadi dilihat lagi isi latar belakang seperti apa. Ada nggak yang masih belum disampaikan di situ. Jadi harus benar-benar dicermati apa saja yang harus disampaikan di proposalnya itu. Jadi mungkin target kita awal dulunya adalah membuat proposal sebaik-baiknya. Kemudian tadi juga disampaikan format itu juga jangan sampai ketinggalan ya. Batas kiri, batas kanan dan sebagainya. Terus termasuk juga konten ya. Konten tadi sudah diberikan contoh-contohnya. Jadi saya kira sudah ada persiapan lah ya dari kampus dengan mendatangkan Mbak Tira ini. Ya, harapannya teman-teman bisa mulai menulis nanti, kemudian terkait dengan koordinasi untuk karena nanti ini harus di-upload di web Simbol Mawa. Sudah disediakan tadi di share sama Pak Luman terkait dengan grup PKM ini ya. Nanti kita akan coba banyak share di sana termasuk akun-akun yang akan diberikan ke teman-teman untuk diupload. Nah, seperti itu. Selanjutnya ya nanti akan kita bahas secara teknis di grupnya itu ya. Harapannya semangat kita kejar sampai tanggal 28 ini, mudah-mudahan banyak yang masuk dan banyak yang diterima gitu ya. Amin ya. Mohon doanya Bu. Amin insyaallah. Itu aja dari saya Pak Lukman. Pak Tira sekali lagi terima kasih banyak Bu. Ya mungkin akan banyak direpotin nanti karena memang ya saya Pak Lukman mungkin ya masih sangat jauh lah Bu levelnya dengan Bu Tira ini. Oh Masya Allah. Kalau lebih tua Pak, saya sudah 52 loh. Oke Bu. Halo muda sedikit ini. Sudah kepala 5 kok Bu kayaknya. Pak Rofik. Ada Bu, masih muda saya Bu. Kepala 4 Bu. Oke. Kita aja Mbak Tira, terima kasih banyak teman-teman juga terima kasih. Ya mudah-mudahan dari hasil ini ada kelanjutan yang kita harapkan adalah actionnya dan dari proposal yang banyak di situ ya. Karena kita juga ingin maju juga sih. Amin. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. kasih. 510 hari. Mohon maaf ya kalau ada yang salah ya Pak Rafiq ya. Amin. Kapan Assalamualaikum J monggo. Oke, monggo. Matur nuwun Pak Rafiq atas tambahannya, dan akhirnya kita di penghujung acara, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Atirah memberikan pembukaan untuk hati kita, untuk mindset kita, bahwa dunia ini memang lebar dan perlu banyak yang dikaji dan perlu butuhnya kolaborasi satu dengan yang lainnya, karena dengan adanya kerjasama ya Pak Awun ya saling tolong menolong satu sama yang lain sehingga akan meningkatkan pemahaman kita untuk memahami tentang ayat-ayat yang ada di sekitar kita seperti itu. Dan di akhirnya marilah kita tutup dengan doa. Dan di sini saya selaku yang memandu acara memohon maaf yang sebesar-besarnya, nyuwun pangapunten sedaya kelepatan, dan pastinya ilmu itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan hanyalah dari insan kita semata. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita berdoa sejenak menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya tutup nggih. Matur nuwun sanget Bu Atira, Bu Lilis, Pak Rafiq dan panjenengan sedaya dosen-dosen dan seluruh mahasiswa di Asia. Semoga silaturahmi ini tetap akan terjalin dan akan meningkatkan apa yang kita harapkan seperti itu.